kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari presentasi yang telah kami buat dengan judul materi evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi anggota. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu ada Agnes Marcella Wijaya, ada Anita, ada Desmita Safitri, lalu ada Evelyn Cecilia Inisia, ada saya Mita Kurniawati, dan ada Nabila Nurul Fadia. Dalam materi yang kami bawakan ini, terdapat submateri yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu mengenai faktor utama penentu keberhasilan yang terdiri dari dukungan atau peran serta anggota, kemampuan mengelola koperasi, kesehatan keuangan koperasi, dukungan pemerintah, kesesuaian usaha, dan yang terakhir peningkatan kesejahteraan anggota. Lalu untuk submateri yang kedua, kami akan membahas mengenai evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi anggota yang terdiri dari efek ekonomi koperasi, efek harga dan efek biaya, lalu analisis hubungan efek ekonomis dan keberhasilan koperasi, dan yang terakhir penyajian dan analisis neraca pelayanan. Dukungan dan peran serta anggota. Partisipasi anggota dalam koperasi menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian usaha koperasi. Partisipasi anggota dalam koperasi akan meningkat apabila anggota memahami program-program koperasi yang memberikan peluang bagi anggota usaha untuk mendapatkan manfaat dan memperoleh layanan usaha yang berkualitas. Kemampuan mengelola koperasi. Pengurus atau manajemen koperasi yang profesional dituntut untuk berani menolak penyimpangan dan memberikan solusi kepada anggota dengan cara yang profesional. Pengurus dan pengawas harus saling terbuka kepada para anggotanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Faktor utama penentu keberhasilan koperasi yang ketiga adalah kesehatan keuangan koperasi. Kesehatan keuangan koperasi merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan untuk menilai status suatu koperasi dapat dikatakan sehat. Melalui laporan keuangan, dapat diketahui instrumen arus keuangan sebagai acuan penilaian kesehatan KSP atau USP koperasi. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai salah satu media informasi untuk melihat perkembangan dan keberhasilan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Suatu koperasi dapat dikatakan sehat apabila keuangan koperasinya juga sehat. Selanjutnya, dukungan pemerintah. Koperasi harus dapat perhatian serius dari pemerintah karena pemerintah mampu menjadi penyelamat ekonomi bangsa saat dilanda krisis. Dalam hal ini, pemerintah memainkan perannya sebagai fasilitator dan regulator melalui prakarsa kebijakan dan memeliharanya sehingga koperasi dapat pula memainkan perannya secara penuh sebagai organisasi ekonomi masyarakat. Faktor utama penentu keberhasilan yang selanjutnya yaitu kesesuaian usaha. Untuk mencapai keberhasilan dalam usaha koperasi tentunya tidak mudah. Begitu pula untuk mempertahankan keberhasilan usaha tersebut ataupun untuk meningkatkannya lagi keberhasilan usaha koperasi ke arah yang lebih baik. Dalam perkembangannya, koperasi senantiasa dihadapkan pada persaingan perdagangan bebas yang ketat. Jika koperasi tidak mampu mengembangkan usahanya dengan baik, maka koperasi akan semakin kalah bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Maka dari itu, kesesuaian anggota dan koperasinya dapat terwujud jika usaha koperasi berorientasi pada kepentingan usaha yang mengandalkan usaha sejenis, serta multifungsi yang merupakan usaha unggulan koperasi bersangkutan. Untuk yang selanjutnya, yaitu peningkatan kesejahteraan anggota. Faktor ini walaupun memberikan kontribusi kecil, tetapi berperan sebagai faktor penentu keberhasilan suatu koperasi. Prospek pembangunan usaha melalui diversifikasi usaha merupakan suatu program yang tidak dapat dilihat secara parsial, terpisah dari kegiatan usaha koperasi. Namun, program ini harus dikaji dalam suatu bentuk tatanan yang melibatkan sumber daya atau potensi yang ada dalam koperasi. Selanjutnya adalah efek-efek ekonomis koperasi. Salah satu hubungan penting yang harus dilakukan koperasi adalah dengan para anggotanya yang kedudukannya sebagai pemilik sekaligus penggunaan jasa koperasi. Motivasi ekonomi anggota sebagai pemilik akan mempersoalkan dana simpanan-simpanan yang telah diserahkannya, apabila menguntungkan atau tidak, sedangkan anggota sebagai pengguna akan mempersoalkan kontinuitas pengadaan kebutuhan barang dan jasa.
menguntungkan atau tidaknya pelayanan koperasi dibandingkan penjual atau pembeli di luar koperasi. Pada dasarnya, anggota akan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan perusahaan koperasi. Yang pertama itu ada kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan, dan yang kedua itu jika pelayanan tersebut ditawarkan dengan harga, mutu, atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan dibanding diperolehnya dari pihak-pihak lain dari luar koperasi. Selanjutnya adalah efek harga dan efek biaya. Partisipasi anggota menentukan keberhasilan koperasi, sedangkan tingkat partisipasi anggota dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi secara utilitarian maupun normatif. Motivasi utilitarian sejalan dengan kemanfaatan ekonomis. Kemanfaatan ekonomis yang dimaksud adalah intensif berupa pelayanan barang jasa oleh perusahaan koperasi yang efisien, atau adanya pengurangan biaya dan diperolehnya harga yang menguntungkan serta penerimaan bagian dari keuntungannya, baik secara tunai maupun dalam bentuk barang. Bila dilihat dari peranan anggota dalam koperasi yang begitu dominan, maka setiap harga yang ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non-anggota. Perbedaan ini mengharuskan daya analisis yang lebih tajam dalam melihat peranan koperasi dalam pasar yang bersaing. Analisis hubungan efek ekonomis dan keberhasilan koperasi. Hubungan antara efek ekonomis dan keberhasilan koperasi dapat dianalisis dengan lebih mendalam. Melalui penelitian dan literatur ekonomis, berikut adalah analisis umum tentang hubungan ini beserta beberapa sumber yang dapat dikonsultasikan untuk informasi yang lebih lanjut. Yang pertama, ada peningkatan pendapatan anggota. Melalui koperasi, anggota dapat mengakses pasar yang lebih besar, memperoleh harga yang lebih baik untuk produk mereka, dan mendapatkan akses sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produk. Ini dapat meningkatkan pendapatan individu dan keluarga anggota koperasi. Yang kedua, ada pengurangan ketidaksetaraan ekonomi. Koperasi yang berhasil sering memiliki kebijakan distribusi keuntungan yang lebih adil. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketidaksetaraannya ekonomi di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi. Koperasi memberikan anggotanya kontrol atas produksi, distribusi, dan sumber daya ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan perasaan memiliki dan kontrol atas kehidupan ekonomi mereka yang seringkali disebut sebagai pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi lokal. Koperasi sering berbasis di komunitas lokal dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Mereka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan bisnis lokal, dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi regional. Yang terakhir, yang kelima, ada keberlanjutannya ekonomi. Koperasi yang berhasil sering berfokus pada keberlanjutan dan pembangunan jangka panjang. Mereka dapat bertindak sebagai perusahaan yang stabil, yang bertahan dalam jangka panjang dan menciptakan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyajian dan analisis neraca pelayanan. Hubungan pelayanan kepada para anggota koperasi muncul karena fakta bahwa anggota di samping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama koperasi. Karena pada dasarnya tanpa adanya anggota, maka koperasi tidak akan berjalan. Nah, ada dua faktor utama koperasi harus meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. Yang pertama, karena tekanan persaingan dari organisasi lainnya, baik organisasi yang termasuk ke dalam koperasi maupun non-koperasi. Lalu yang kedua, karena perubahan kebutuhan manusia. Nah, dengan dua faktor tersebut, jika koperasi telah meningkatkan pelayanan kepada para anggotanya, maka anggota koperasi akan semakin loyal kepada koperasi. Sebuah koperasi tidak akan berjalan tanpa adanya dana. Nah, di sini ada dua sumber modal usaha koperasi. Yang pertama, modal sendiri yang berasal dari anggota. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa anggota merupakan suatu faktor di mana koperasi dapat berjalan. Nah, di sini ada modal yang berasal dari anggota. Modal yang berasal dari anggota itu terdiri dari simpanan pokok, lalu ada simpanan wajib, dana cadangan,
dan ada hibah atau donasi. Lalu ada juga modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang bukan bersumber dari anggota. Modal pinjaman dapat berupa modal pinjaman anggota yang dimana itu adalah simpanan sukarela dan simpanan khusus anggota. Nah, modal pinjaman anggota ini bukan merupakan modal wajib yang seperti modal sendiri yang berasal dari anggota. Jadi berbeda antara modal sendiri yang berasal dari anggota dengan modal pinjaman anggota. Lalu ada modal pinjaman dari koperasi atau badan usaha lainnya, lalu ada bank dan lembaga keuangan lainnya, dan terakhir ada penerbitan obligasi dan surat hitung lainnya. Baik, ini adalah slide terakhir yang akan kami bahas. Di slide terakhir ini kami akan membahas mengenai contoh neraca yang kami dapatkan dari Koperasi Karyawan Mitra Sejahtera. Untuk neracanya bisa dilihat di bagian kiri, dan untuk kesimpulannya, berdasarkan data laporan keuangan Koperasi Karyawan Mitra Sejahtera, pada tahun 2016, total aktiva atau aset yang dimiliki koperasi per 31 Desember 2016 itu sebanyak 1.994.082.482. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang dimana untuk aktiva dan aset 2015 itu dapat dilihat di neracanya, dan untuk perbandingannya itu terdapat penambahan aktiva atau aset sebesar Rp446.917.660. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.